Karena jenengan itu adalah DM favorit saya. Iya. Apakah normal untuk DM pertama kali udah berani ngebunuh player? Buat membantu Arya atau Su apa? sakitnya apa? D&D gila. Oke. Oke, Piye ngadepi kowe? sana aja kita. Ono. Kowe serol kan mau. Wis roll. What the hell? Emang spontan, kita konsepnya emang spontan. Selamat datang lagi di Poka Podcast Ketua. Dan kali ini kita bersama Incun. Incun. Oke, sebagai Wakil ketua Tavern yang membantu Arya. buat membantu Arya atau Su apa? Sudartiko. Anjir. Toko-toko. Oke. Karena jenengan itu adalah DM favorit saya. Anjay, salah satu DM favorit saya ya. Jadi boleh ceritakan aja nggak sih gimana tuh awal mula kok ketemu di Andy sampai bisa seneng, sampai bisa ada komunitas dan sampai jadi wakil ketua. Mulai dari pertama tahu di Andy dulu dan kok bisa seneng. Oke, so pertama kali tahu di Andy sebenarnya tuh ya, aku tuh udah suka dengan yang namanya text RPG kalau tahu. Text RPG. Ya, text RPG itu gimana kayak tuh? game ya tulisan memang kan, tapi nanti milih ada choice gitu. Ada beberapa pilihan yang nge-guide cerita tersebut. Mungkin simpelnya adalah Baldur's Gate tapi nggak apa ya? RPG game apa ya? Open world lah gitu. Open world. Tapi cuma dari teks gitu. Teks aja. Pertama dari itu. Setauku sih Baldur's Gate aja ya. Kalau selain Baldur's Gate apa emang? Selain Baldur's Gate, apa ya, Path of Exile ya, mungkin correct me if I'm wrong karena aku tidak terlalu bermain game karena tidak punya komputer ya. Jadi itu awalnya dari teks RPG, terus pas itu aku lagi magang, ya kan, magang di TKL, so shout out buat TKL ya. Apa itu TKL? Taman Kiai Langgeng. Oke. Nah itu, nah di situ Arya itu tanya gitu, bukan tanya sih, lebih kayak, Cun, tahu DNI gak? Oke. Dijelasin gimana DNI, Jo. Oh, saya pernah main kalau kayak game kayak gitu kan. Ya terus, oke, jadi DM ya. Oh, enggak ding, aku sing mengajukan jadi DM ding. Nek nggak salah loh. Aku yang mengajukan soalnya kayak menarik menjadi DM ya sepertinya, ya kan gitu. Terus akhirnya aku belajar untuk baca-baca DMG dan PHB dua-duanya di satu hari yang sama. Pas lagi magang itu juga ya aku pusing ya kan. Pas sakit juga pusing ya. Apa ini bro gitu kan. Tapi ya it's okay. Terus jadi mikir 3 ya itu ya. Betul sekali. Magang di Andy sakit. Sakitnya apa? Pusing. Andy gila. Pakai misterinya ini gimana ini? Kita ulangi ya. Sakitnya apa? Andy gila. Oke. Maksa banget ya industrinya, maksa. Terus habis itu rencanain main ya kan sama beberapa temennya Arya. Terus hari-hari main kan. Turns out ternyata temen-temennya Arya itu nggak pada datang. Cuman Arya sama aku doang. Jadi cuma berdua. Ya, padahal di situ aku udah nyiapin beberapa encounter buat kayak 4 sampai 5 orang gitu. Oke. So di campaign tersebut Arya, karakternya Arya meninggal di situ. Seperti itu. Itu pertama kali jadi DM? Pertama kali jadi DM. Udah bunuh player? Benar, tidak sengaja gitu. Itu pas itu ngeran namanya campaignnya Icewind Mail. Tapi apakah normal untuk DM pertama kali udah berani ngebunuh player? Apakah playernya tuh jadi nggak bete or something like? Ya kalau pertama mungkin nggak masalah ya harusnya ya, karena kan learning by mistake ya kan, dari kesalahan ya kan. Oh toh playernya juga baru pertama kali main? Ya benar. Kalau bad mood ya mungkin ya, karena kayak agak sedikit apa ya, berkeluh kesah. Kayak kowe iki ya. Kadang sampai sekarang nggak ya? Kadang ya. Beberapa kali gitu. Jadi dari situ akhirnya main ya kan, baru ada teman-teman lainnya ya kan. Party awalnya itu ada Arya Gembul.
Ya, shout out untuk Mas Gembul, ada Balma. Balma itu siapanya Balmon? Beda. Oh, beda. Tapi memang namanya Balma. Oke. Ya, ada Darmo, kayak 4 itu. Enggak, Darmo itu siapanya Modar? Itu satunya lagi, itu kakaknya. Oh, kakaknya. Itu kakaknya itu. Berarti Darmo tuh nggak Modar? Enggak. Oh, beda. Tapi dia tuh di campaign ya kan, dia disuruh pulang buat menimba air di Afrika. Okay. Katanya gitu. Seperti itu. Dan tidak kembali? Tidak kembali. Iya, Okay. tidak kembali sampai mereka ke underworld atau ke neraka, realm neraka, semesta neraka gitu. Oke. Dan itu butuh waktu berapa lama untuk baca-baca sampai berani nge-DM? Kalau aku sendiri ya berarti cuma 2 Apa ya? Bulan? hari. DM favorit. DM favorit. Oh ya, berarti untuk jadi DM itu sebenarnya tidak semenyeramkan itu ya? Tidak, enggak. Malah menyenangkan. Malah menyenangkan ya. Oke, Karena oke. banyak hal yang bisa dilakukan menjadi DM ya kan. Kalau misalkan harus memilih ini, enakan jadi player atau jadi DM? Untuk saat ini ya, aku tetap memilih menjadi DM karena Masuk aja nggak apa-apa, Mas? Heeh. Ya parkir situ, masuk aja nggak apa-apa, Mas? Masuk aja. Apa parkir dalam ya nggak apa-apa kok. Ya, Ya, tolong! tolong. Widih. Masuk gue, Mas. Oke, kita lanjut ya. Aku beberapa kali jadi player malah bingung sendiri. Bukannya jadi player dulu lebih gampang daripada jadi DM? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus. Karena kalau aku sendiri ya, setelah jadi DM, terus jadi player, bingung. Karena kan memang terlalu banyak hal. Maksudnya bisa melakukan apa saja kan kalau player. Yes. Nah, itu yang membuat kayak, mana ya, mau kemana ya kadang ya. Gitu. Jangan kalau DM, melakukan apa-apa tergantung playernya mau ngapain. Iya, benar. Oh, I see. Benar. I see, Gitu. I see. Terus perbedaan kalau jadi player dan DM itu tuh dari segi bukan gameplaynya doang ya, kayak kalau DM tuh harus lebih kreatif di ininya, kalau jadi player tuh harus lebih pinter di ininya. Itu bedanya apa? Kalau dari player sendiri mungkin aware dengan sekitar atau cerita lah istilahnya. Oke. Ya karena kan DM kan sering ngasih beberapa narasi atau mungkin clue atau something gitu. Nah itu yang mungkin harus lebih peka gitu. Karena bisa jadi itu merupakan salah satu clue untuk berprogres ceritanya tanpa menyuapin lah istilahnya ke player gitu. Dan juga kalau player itu lebih ke mau apanya aja sih sebenarnya yang harus dipikirkan. Karena kan ini game konsekuensi pada akhirnya. Dia ini kan konsekuensi. Gitu kan. Jadi harus dipikir agak matang-matang mau ngapain gitu. Karena bisa jadi DM-nya kan beda. Bisa jadi DM-nya itu adalah DM yang sangat-sangat ya wes kalau kamu mati ya mati gitu. Kejam. Iya. DM kilo. Iya, betul sekali. Okay. Kalau dari sisi DM sendiri mungkin lebih ke kayak harus bisa improvisasi sih harusnya. Kadang udah ngeset plot nih, plot A. Itu menarik. Ya kan, plot A. Tapi malah dibawa ke sini dulu ya kan, ke B, C, D, E. Nah, bagaimana DM itu bisa mengembalikan ke plot A lagi tanpa terasa kayak digiring, di railroading gitu. Kalau aku dengernya malah lebih ribet jadi DM sih Mas Ian ya untuk saat ini ya. Iya. Tapi karena kembali lagi DM favorit jadi ya itu perbedaan dia dengan yang lain. Anjay, kelo. Oke. Jadi kalau player itu tuh harus lebih peka dengan apapun yang disampaikan DM dan DM itu harus lebih kreatif dalam storytellingnya dan improvisasi. Act out namanya. Act out ya? Atau acting. Voice acting namanya. Voice acting. Nah kalau untuk voice acting ketuanya itu ya lebih jago banget. Tapi kalau dari segi gameplay narasi cerita sejauh ini the best in Magelang lah. Insya Allah. Biar aman. Biar aman. Masa ya? Oke. Waduh. Oke. Gimana kok bisa join ke komunitas Dungeons and Dragons Magelang ini? Nah, pertanyaan bagus. Karena pada awalnya kan memang tidak ada ya kan, mencari kan tidak ada. Ari akan buat akun, tapi mengatasnamakan username kan dia di Magelang nih. Tapi itu sebenarnya bukan akun komunitas, itu lebih ke kayak akun party aja. Karena namanya memang username-nya dia di Magelang, tapi nama dari akun tersebut adalah Monggo the Demon Slayer. Apa? Monggo the Demon Slayer. Monggo the Demon Slayer? Iya, itu ada ceritanya itu. Kenapa kok namanya Monggo the Demon Slayer? Terus kan ternyata ya IG-nya tersebut itu lupa passwordnya sehingga terbengkalai. Beberapa saat kemudian ada Mas Danang, ya kan? Ya, Mas Danang lu. Shout out Mas Danang. Shout out to Mas Danang.
itu karena nge-DM. Nge-DM? Bukan nge-direct atau message. Direct message. Direct message. Minta izin padahal kan kayak, hah gitu kan. Bukan. Ya, aku sebenarnya juga nggak enak gitu loh waktu awal ya sebenarnya ya. Kalau misalkan udah ada komunitas yo harus minta izin dulu atau kita ya lebih baik join ke komunitas yang udah ada lah daripada bikin sendiri. Lalu setelah diminta izin, terus akhirnya dikirim link buat join grup dan ya that's the story. Ya, Rest itulah is history. perjuangan Mas Danang ya. Ya, betul sekali. Shout out to Mas Danang. Shout out to Mas Danang ya. Dan aku tuh punya player yang pengen tak ajak main. Siapa tuh? Tadi kan Mas Danang, itu tuh dia tuh pengen kayak ngajakin artis-artis atau konten kreator tuh collab buat main D&D kayak gitu. Nah, aku tuh punya bisa dibilang kenalan dan salah satu yang aku ngefansin juga yaitu adalah namanya sama Danang Giri Sadewa. Oh, Danang Giri. Ya, okay. Mas Danang Giri Sadewa, ayolah kita collab untuk memainkan Dungeons and Dragons jika berkenan. Iya, betul. Dan aku akan merekomendasikan salah satu DM terbaik di Magelang ini. Betul sekali. Akhirnya di-invite dan join gitu aja. Ya, betul sekali. Lah kok bisa jadi wakil ketua? Pertanyaan bagus ya, karena ketika pemilihan ya kan, pemilihan pengurusan ada voting terus ada namaku sama nama siapa ya, lupa satu. Terus ternyata cara untuk menentukannya ya kan, menentukan siapa yang akan menjadi ya merol dadu dan hawanya sudah tidak enak ya kan, sepertinya akan besar ini ya roll dan saya dapat angka besar dan akhirnya saya menjadi wakil ketua TF. Wakil ketua TF. Iya. Oke. Sekali. Karena kita adalah komunitas D&D dan D&D itu semua langkahmu ditentukan oleh dadu. Ih, ngerime loh. Semua langkahmu ditentukan oleh dadu. Ya. Tagline. Tagline ya. Tagline. Bagus. Jadi untuk pemilihan kemarin karena suaranya Mas Insan dan satu orang lagi Abel mungkin ya, itu tuh sama, kita tentukan dadu terbesar yang jadi wakil ketua. Betul. Ya, semua langkahmu ditentukan oleh dadu. Menarik ya. Tagline menarik. Bagus ya. Sih. Spontan loh ini nemunya loh. Oke, itu adalah pertanyaan personal sebenarnya tadi. Oke. Dan kita akan masuk ke pertanyaan template ChatGPT yang aku pertanyakan kepada orang-orang lainnya juga ya. Oke. TBL. Keinginan D&D Magelang ini nih di 1 atau 2 tahun ke depan itu tuh seperti apa? Harus aktif media sosialnya ya kan, karena kan kalau media sosialnya aktif kan nanti bakalan reach ya kan, reach jangkauannya lebih banyak nih, lebih banyak orang yang bakal tahu terkait D&D dan mulai ikut gitu. Itu yang pertama dari segi media sosialnya dulu ya kan. Ntar kan kalau udah banyak nih kan bisa jadi malah buat event D&D. Karena kalau menurutku ya, aku nggak tahu ya gimana, apakah sudah ada atau belum. Tapi sejauh ini kebanyakan event kan mostly ya event Jepangan, Korea something gitu kan. Tapi kalau event medieval atau event D&D sendiri kayaknya belum banyak gitu. Dan mungkin malah itu bisa jadi pelopor mungkin ya kan. Itu biar lebih orang-orang bingung kan. Karena setahu aku kalau event medieval seperti LARP kayak gitu tuh yang paling aktif sih masih di Jakarta. Ya kan. Menarik nih, dari 3 orang yang sudah saya wawancara ya. Visinya tuh selama 1 tahun, 2 tahun ke depan tuh beda-beda semua. Dan menarik semua. Dan ya, semoga bisa terrealisasikan ya dalam 1 sampai 2 tahun ke depan ini. Menjabat ini kan baru trial 3 bulan ya. Nah, selama 3 bulan nih mau ngapain? Kalau tadi kan harapan panjangnya. Pertanyaan bagus. Tadi kan visinya. Nah, ini misinya ngapain? Pertanyaan bagus. Kalau dari aku sendiri ya, bisa collab sama kafe atau mungkin ada paid DM, paid session ya kan. Workshop buat DM, buat player gitu biar lebih proper ya mungkin ya. Biar let's say levelnya itu lebih bisa sama lah sama DM dari kota sebelah. Ya, shout out D&D Jogja ya kan. Di Jogja ya kan. DM-nya banyak banget dan gila-gila dia di Jogja. Kan biar setara lah gitu kan, kita kan ya masih paling enggak 11-12 lah. Kalau setara kayaknya mereka udah jauh tinggi ya. 11-12 tuh oke lah dalam 3 bulan. Ya betul, tuh ada workshop gitu. Terus kan biar ada enggak cuma emang spontan banget spontan banget sih ya. Biar enggak cuman kayak apa ya, main doang gitu loh. Kan dia ini kan terlalu besar dan ada beberapa hal yang bisa digali nih. Seumpamanya nih Mas Aru sendiri nih suka ke voice acting ya kan. Akhirnya jadi DM
ya kan, tapi kok nggak ada workshopnya kan, cuman main-main terus skillnya cuma keasalnya sampai situ. Yeah. Nah nanti ada workshop gitu kan, akhirnya kan bisa lebih ke jadi kayak gini voice acting. Pengennya sih tetap ada long campaign khusus gitu kan. Ngomong-ngomong long campaign nih, bukannya kita sudah mau ada short campaign? Oh iya betul sekali. Tapi bukan saya DM-nya. Bukan dengan Mas Sudartiko. Tadi aku lupa promosi ini tuh juga. Nah, sekarang sudah saatnya lah sih promosi. Emang udah ada nih judul, konsep? Belum ya. Belum ya. Nanti ditunggu aja berarti di Instagramnya di Andy Magelang, atau Instagramnya Mas Injun, atau Instagramnya Mas Sudartiko, nanti ada lah. Nanti ada lah ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Udah berapa lama main di Andy? Sejauh ini mungkin udah 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan. Itu berdasarkan apa? Di Andy Beyond. Di Andy Beyond. Iya, di Andy Beyond. Pertama akunnya 1 tahun 8 bulan yang lalu ya. Iya. Gimana sih tanggapan orang-orang di sekitar tuh kalau dengan main di Andy, atau ngajakin main di Andy, atau kayak anjir apaan sih, wibu, cumi, nggak jelas, halu or something like that. Oke, menarik sih itu sih, karena beberapa temanku yang aku temui ya kan, kadang tuh memang ada yang kurius atau penasaran emang ya, tapi ada juga yang kayak emang nggak tipe gamenya kayak gitu. Nah, oke. Gitu. Yang curious itu George bukan? Curious. Itu topi kuning ya, pria bertopi kuning ya, tidak. Oke, tapi kalau yang ngejudge ada nggak? Saya yang curious kayak apa sih, halu cok kayak. Kayak emang nggak ada deh. Nggak Sejauh ada. ini ya. Sejauh ini masih aman. Aku tahu nggak ada kayak, nggak ada. Pantas bisa berkembang menjadi DM yang gokil ya, karena lingkungannya tuh support gitu. Iya. Ya benar sih. Kalau sejauh ini, ya bener kan? Ya juga kan? Nah, sejauh ini main di Andy itu apa sih yang dirasakan? Selain cuman ya happy, jelas lah ya kita main game happy gitu loh. Kecuali kalau game Mobile Legends emang agak bikin pusing ya. Betul sekali, saya habis kalah. Habis kalah kan? Iya, benar sekali. Agak bikin pusing. Selain happy main di Andy itu apa sih yang dirasain kok bisa kecanduan? Bisa punya temen baru. Karena ini Mas Aru pernah ngerasain nggak? Mas Aru di campaign nih, Yes. orang baru, Yes. main campaign. After campaign, kamu ngerasa kayak dekat sama orang-orang ini. Iya, otomatis. Iya kan? Udah kenal lama Iya kan? banget. Iya. Itu bener. Makanya aku kayak datang ke sini langsung kayak Assalamualaikum. Langsung kayak gitu. Padahal kita baru main sekali. Itu kayak kita udah kenal setahun, 2 tahun. Iya kan? rasanya. Iya. Oh iya juga ya, aku baru kepikiran itu. Iya, emang kayak gitu. The miracle of the Andy ya itu ya. Iya, memang punya teman-teman gitu. Satu manfaat lagi dari permainan di Andy ya, teman-teman. Ya, memperluas pertemanan. Bayangkan nih, Chef Juna bermain di Andy. Chef Juna. Oh iya, anjir. Iya kan? Sama Toki ya itu ya kampenya ya. Iya kan? Chef Juna. Damn. Main di Andy. Main di Andy. Oke. Gila. Itu tuh nggak jadi last question deh. Ini last question banget dan habis itu bakalan ditutup, bener-bener ditutup ya. Oke. Coba bikin satu cerita. Satu opening cerita kalau kamu nge-DM sekarang. Yang belum pernah mau bikin. Yang pernah belum? Yang belum pernah mau bikin. Oh, berarti langsung main plot-plotnya aja gitu. Mungkin dari start opening itu akan menggambarkan terkait tiga faksi ya kan. Nah, di 3 faksi itu punya kayak warlord gitu. Oh, warlord gitu. Yang sangat-sangat memang kuat gitu di situ. Mereka ada sebuah misi nih dari kerajaan masing-masing untuk bertemu. Ini tuh mau menyelesaikan suatu tugas. Karena setiap warlord ini bakalan dikirim atau disuruh ke tempat kayak Stonehenge gitu, kayak batu-batu ya kan, ada meja batunya di tengah, ya ada kursi-kursinya yang dulu itu dipakai buat berunding dulu kala kayak 1000 tahun yang lalu, karena 3 kerajaan ini memang nggak akur. Nah, mereka dikirim ke situ ya kan, terus misinya adalah untuk bersatu untuk melawan ya kan, untuk melawan kayak entitas yang dulu pernah menguasai benua tersebut. Gitu. Seperti itu. Terus nanti mereka kan berpetualang. Terus nanti mereka juga ada ujian-ujian, cobaan, dan juga ada perintah dari raja buat betraying. Jangan terlalu percaya atau betray gitu-gitu. Sampai pada akhirnya mereka itu menyadari bahwa sejarah yang mereka tahu itu sudah terfabrikasi atau sudah diganti oleh raja-raja tersebut. I see. Jadi sebenarnya raja-raja tersebut itu evil atau jahat. I see. Yang good itu adalah yang mereka perangi. Jadi di situ mereka bakal punya moral dilema. Oh shit. Gitu, moral dilema untuk
aku mau lanjut, aku akan mengabdi atau aku ke kebenaran. Karena kan warlord kan mereka punya prinsip masing-masing. Iya sih. Sorry itu. Nanti endingnya itu terpecah menjadi dua. Antara melawan kerajaan atau melawan si orang baik ini. Orang baik ini. Gitu. Terbukti ya kapabilitasnya, nggak nyampe 5 detik tak suruh bikin cerita sedalam ini. Oke, ya sudah kalau begitu terima kasih ya terima kasih, Wakil Mas Ketua Tavern Mas Injun. Iya, terima kasih juga Mas Dan- Arul for having me. having me Dan di nanti sini. jika ada pergantian kepengurusan, Hmm. semua ketua dan wakil ketua akan berhadapan dengan Ranpo Edogawa Sableng. Ya. Ranpo Edogawa mana yang pakai kacamata di topi? Oh, dua meneh ya, dua. Dua. Bener. Aku baru sadar tuh tadi dielok gitu. Itu kacamatanya kenapa dua? Oke, kayak gitu ya. Oke. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya ya, podcast ketua. Enggak gitu, enggak asik. Sampai jumpa di Ya, itulah ya pokoknya. Bodoh amat lah. Itu dia. Spontan. Wuih.